Seorang kakek tua umur 80 tahun. Memegang pistol dengan peredam. Matanya mengeluarkan air mata. Perlahan mengarahkan ke pemuda muda di seberang. Mulai menekan. Dan membuat anak muda, pria diakhiri. Kebencian seperti apa? Buat kakek tua 80 tahun ini. Ke anak muda, melakukan hal seperti ini. Saya akan mulai dari awal. Beberapa hari lalu, cucu dari kakek jalan-jalan. Ia adalah seorang gadis muda cantik. Tubuhnya bagus. Penampilan rapi. Tapi ia tidak tahu. Ada 3 orang pria, terus menatapnya. Untuk membohongi gadis, keduanya mendekat. Bilang sedang merayakan ultah teman. Mengajaknya ikut merayakan. Awalnya gadis menolak. Tapi mereka memohon. Akhirnya ia mau. Sampai di dalam, menyambutnya. Mereka memberikannya minum. Memasukkan obat ke minuman. Dengan cepat kepala gadis itu pusing. Ia sadar ada sesuatu yang salah. Ingin pergi, tapi dihadang oleh ketiganya. Mereka mulai menyentuh gadis. Dengan kekerasan. Mendorong gadis ke ranjang. Ia berusaha menyerang tapi dipukul. Setelah ketiganya puas, ia melepaskan gadis. Dan memasukkan uang ke dalam tasnya. Uang adalah segalanya bagi mereka. Gadis turun ke bawah, dan membuang uang ke jalan. Ia kembali menangis. Kakek mendengar tangisannya, dan melihat, di kaki cucunya ada darah dan luka. Ia tahu masalah cucunya. Ia memeluk cucu dan menangis. Cucunya tumbuh besar bersamanya. Ia tidak akan melepaskan ketiga orang itu. Ia menenangkan cucunya dulu. Bergegas keluar dari rumah. Memanggil tetangganya yang seorang polisi. Nama tetangganya Yefu. Kakek menangis. Beritahu masalahnya. Yefu langsung berlari ke depan rumah. Dan menangkap ketiganya. Untuk mengaku bersalah. Saat mereka ingin dibawa ke kantor polisi. Kepala polisi datang. Mendengar kasus itu. Ternyata dari ketiga itu, salah satu anaknya. Walaupun Yefu tegak, tapi ia adalah kepala kepolisian. Setelah ketiganya dibawa ke kantor polisi, mereka pun dibebaskan. Kabar cucunya, setiap hari terus mandi. Melihat perilaku cucunya, kakek ikut sakit hati. Ia turun dan sadar. Ketiga orang itu bebas. Dan masih meledeknya. Ia tahu tidak bisa mengharapkan polisi. Esok harinya, ia datang ke Jaksa Agung yang menangani kasus ini. Kakek adalah seorang veteran militer hebat. Banyak medali di dada, menunjukkan kejayaan masa lalunya. Ia berharap inspektur, demi kelahiran dan kematian negara, membawa ketiganya ke pengadilan. Tapi jaksa sudah dibayar oleh ketua kepolisian. Mereka saling melindungi, dan bilang tidak ada bukti cukup. Kakek sedih. Medali yang ia dapatkan, hanya sebagai dekorasi. Demi mendapat keadilan untuk cucunya, hanya bisa bergantung diri sendiri. Ia menjual rumah lamanya, dan membeli sebuah senjata. Dan kakek menatap, gerak-gerik ketiganya. Tahu setiap hari Rabu, di waktu yang sama, datang ke tempat di mana cucunya disiksa. Di hari Rabu, kakek melihat orang di depan bermain. Saat melihat ketiganya datang, ia diam-diam pergi. Lari ke kamar seberang. Bersiap-siap keluar senjata. Menempatkan arah. Untuk menembak mereka. Ia hanya perlu menggerakkan jarinya. Ketiganya akan mati. Tapi ia tidak ingin mereka mati dengan mudah. Salah satunya. Ia melihat ada botol bir sedang dibuka. Ia mengambil kesempatan. Mengarahkan ke botol bawah. Dan menembak. Bukan hanya kebetulan, memecahkan botol bir, tapi juga melukai pria itu. Yang lainnya ingin kabur. Kakek bersiap menembak tangki mobil. Mobil langsung meledak. Walaupun pria tidak mati, tapi seluruh tubuhnya terbakar. Dibakar dengan sadis. Sesuai rencana, ia hidup dengan kesakitan. Setelah selesai, ia mengambil senjata. Dan mengambil peluru di lantai. Lekas pergi. Dengan cepat, kepala kepolisian datang mengecek. Kejadian ini pasti sengaja. Ia yakin, pasti ulah kakek gadis itu. Ia memperingati,
Anaknya mengumpat. Tapi anaknya takut keluar. Panik sepanjang hari. Polisi mulai mengecek kakek. Ia juga memperingati, kalau menyentuh anaknya, ia akan dimasukkan ke penjara. Kakek berkata dengan pelan, "Sudah terjadi. Kamu bisa berbuat apa?" Ketua kepolisian marah setelah dengar. Ia takut anaknya terjadi apa-apa. Buru-buru pulang, terus ketuk pintu. Tapi di dalam tidak ada suara. Ia segera ingin menembak kunci pintu. Tapi tubuhnya tertembak. Ternyata anaknya di dalam ketakutan. Ia pikir kakek tua itu datang. Ternyata ketua kepolisian mati ditembak anaknya. Anaknya menjadi orang gila. Tampaknya kejahatannya terbalaskan. Hari itu kakek dengar suara yang sudah lama ia tidak dengar. Cucunya menyanyikan sebuah lagu, membuat kakeknya sedih. Ia tidak mengerti, pernah mempertahankan nyawanya untuk negara IBI. Apa yang terjadi sekarang? Ia harus membawa senjata untuk mempertahankan keadilan. Saya Cengge, terima kasih dan sampai jumpa lagi.